Halo Ibu dan teman-teman, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai akuntansi keuangan 1, yaitu tentang kas dan piutang. Dalam video kali ini, kami akan membahas 4 materi. Yang pertama, kas, piutang, wesel tagih, isu khusus yang terkait piutang. Sebelum kami menyampaikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Helena Situmorang, NIM saya 20302156. Saya di sini sebagai pemateri dan editor. Materi yang pertama yaitu kas. Apa itu kas? Kas adalah aset yang paling liquid sebagai media standar pertukaran serta dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lainnya. Nah, item lainnya yang dimaksud itu seperti wesel, cek pribadi, cek kasir, tabungan, dan lain-lain. Kemudian pelaporan kas. Kas dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Namun, ada pelaporan pos-pos lainnya yang berhubungan dengan kas. Yang pertama itu setara kas, yang kedua kas terbatas, yang ketiga jurukan bank. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonsumsikan menjadi kas dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang pendek, contohnya seperti surat berharga dan surat berkendara negara. Kedua adalah kas terbatas. Kas terbatas adalah kas yang dibatasi nominalnya, diklasifikasikan dalam aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Nah, aktiva lancar itu biasanya digunakan untuk membayar kewajiban yang ada, misalnya seperti kas kecil, gaji, dan juga dividen. Sedangkan aktiva tidak lancar biasanya dibutuhkan untuk pelunasan gaji dan juga pelunasan hutang jangka panjang. Tiga itu cerukan bank. Cerukan bank dimasukkan dalam komponen kas apabila cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian dari pengelompokan kas. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Cindy Ngewel. Saya biasa dipanggil Cindy. Saya dari kelas akuntansi pajak A 2020. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Bagian kedua adalah piutang. Apa itu piutang? Piutang merupakan klaim yang diajukan kepada pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, ataupun jasa. Kemudian perusahaan membagi piutang menjadi dua macam, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Apa itu piutang lancar dan apa itu piutang tidak lancar? Piutang lancar adalah piutang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan piutang tidak lancar merupakan piutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada pengakuan piutang, di mana di dalam pengakuan piutang ini ada dua faktor yang mempersulit pengukuran harga pertukaran atau jumlah yang harus dibayar dari debitur. Yang pertama, ketersediaan modal, dan yang kedua, lama waktu antara penjualan dan waktu jatuh tempo. Penilaian piutang perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas atau jumlah neto yang diharapkan akan diterima. Kemudian ada piutang tidak tertagih. Dalam akuntansi terdapat dua metode yang digunakan piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung, dan metode yang kedua, metode penyisihan. Metode penghapusan langsung ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak tertagih. Perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada akun beban piutang tidak tertagih. Yang kedua, metode penyisihan. Metode ini melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode berdasarkan presentasi. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi penurunan nilai, di mana piutang dianggap mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian
menunjukkan dampak negatif terhadap tafsiran arus kas yang akan diterima dari pelanggan. Misalnya, kegagalan pembayaran dan renegosiasi. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Katarina Sofia Widiana Lumaking, NPM 20302153. Saya sebagai pembawa materi ketiga. Yang ketiga yaitu lesson pagi. Apa itu lesson pagi? Lesson pagi adalah jalur tertulis untuk membahas tujuan tertentu di tanggal tertentu di masa yang akan datang. Lesson pagi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lesson berbunga dan lesson berbunga nol. Lesson berbunga adalah lesson yang memiliki suku bunga yang dinyatakan, sedangkan lesson berbunga nol adalah lesson yang memasukkan unsur bunga sebagai bagian dari nilai lesson itu sendiri. Kemudian adalah pengakuan lesson pagi. Dalam pengakuan lesson pagi, perusahaan mencari lesson jangka pendek pada nilai nominal dan lesson pagi jangka panjang pada nilai sekarang dari uang yang diharapkan dapat ditagih. Jika bunga yang dinyatakan pada lesson berbunga sama dengan suku bunga efektif atau pasar lesson dijual sebesar nilai nominal. Sedangkan jika suku bunga yang dinyatakan berbeda dengan suku bunga efektif, maka lesson dilaporkan lebih atau kurang dari nilai nominalnya. Selanjutnya adalah penilaian lesson pagi seperti piutang. Perusahaan mencatat dan melaporkan lesson pagi jangka pendek pada nilai realisasi neto. Hal ini sama juga berlaku pada lesson pagi jangka panjang. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu isu khusus terkait piutang. Masalah tambahan yang terdapat dalam isu khusus terkait piutang ada 3. Yang pertama, diskon dagang. Di salah satu toko swalayan memberikan potongan harga sebesar 20%